lagu Indonesia Raya. Penetrasi Indonesia di level penetrasi internet di Indonesia itu telah mencapai 78,19%. Indikasi kepada adanya kesenjangan digital. Kita mendorong partisipasi digital yang inklusif guna mengatasi kesenjangan tersebut. Dengan kita dapat mengatasi kesenjangan digital tersebut, kita dapat memberikan dampak yang signifikan bagi landscape digital di NTT ke depannya. Of trainers, pelatihan untuk pelatih inklusif digital skill training yang merupakan bagian dari proyek Skill for Inclusive Digital Participation. Dasar hukumnya adalah pertama Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2023 tentang ASN pasal 21 khususnya tentang peningkatan kompetensi ASN. 2. Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Tujuan kegiatan yang pertama, meningkatkan kapasitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melayani dan melatih digital bagi masyarakat. Mampu merencanakan, melaksanakan, dan memfasilitasi pelatihan keterampilan digital dasar dan menengah untuk kelompok anak muda dengan latar belakang sosial ekonomi rendah. Perdana untuk kegiatan ini berasal dari Project Commonwealth and Development Office (FCDO) British Council. Demikian laporan kegiatan kita. Selamat mengikuti latihan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Shalom. Savi. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. I must say this is the best welcome I've experienced anywhere in Indonesia. Izinkan saya menerjemahkan apa yang dikatakan Pak Samad. Jadi barusan Lucy Francesca Dewey, the Committee of Training of Trainers, Inclusive Digital, Anantia, Danny Watadaga, and Santi Nini Susanti, friends from media, all the participants of Training of Trainers. I'm delighted to meet you all today on my very first visit to Kupang. para expert atau trainer dari SIDP, Mbak Anantia, Kak Dani Wekantera, dan Mbak Santi Nini Susanti, kemudian teman-teman dari media dan terutama para peserta TOT Inclusive Digital Skill Training, dan Samad merasa senang sekali berada di sini dan ini adalah kali pertama dia berkunjung ke Kupang itu. Di bahasa Indonesia saya sedikit. So I'm going to speak in English now and ask my colleague Ita to translate. Since 1948. So over the more than 75 years of our work in Indonesia, we have focused on building connections, understanding. Dan kami membangun koneksi, pemahaman, dan kepercayaan antar masyarakat di Inggris dan negara-negara yang lain lewat seni, budaya, pendidikan, dan bahasa Inggris.
Dan proyek SIDP adalah salah satu contoh yang tepat untuk bagaimana kami bekerja di Indonesia. Dan is to develop skills training for people, especially providing the skills for young people so that we can meet the needs and aspirations of young people through non-formal education programs that will support personal, social, and economic development. Keterampilan khususnya bagi generasi muda untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi muda melalui program pendidikan non formal yang mendukung pengembangan pribadi, sosial, dan ekonomi mereka. Our goal is to develop inclusive programs and projects that will bring together people with different experiences and backgrounds. We hope this will make everyone's experience richer and ultimately lead to a more inclusive society. Skills for Inclusive Digital Participation Program. This program is one of the British Council's flagship programs in Indonesia, and it is funded by the UK's Foreign, Commonwealth and Development Office, the FCDO. And our appreciation also goes to the Indonesian government, in particular the NTT province, for the trust and recognition of our SIDP program and utilize it as technical guidance for capacity development training of Diskominfo staff. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Diskominfo Provinsi NTT atas kepercayaan dan pengakuannya terhadap proyek SIDP dan digunakannya pendekatan kami ini sebagai panduan teknis untuk pelatihan pengembangan kapasitas staf Diskominfo. And this is of special meaning this year in 2024 because this year we are celebrating the 75th anniversary of UK-Indonesia diplomatic relationship. This year we're also celebrating the British Council's 90th anniversary globally. So I really want to create more opportunities for SIDP to be showcased on this special occasion in 2024 as we celebrate these two important milestones in the history of UK-Indonesia relationship and also in the history of the British Council. Momen ini adalah momen yang sangat khusus bagi kami karena dengan kolaborasi ini akan lebih meningkatkan hubungan diplomasi antara pemerintah Inggris dan Indonesia melalui proyek ini bisa dicapai. So in the next 3 days, the British Council and Diskominfo NTT province together will deliver training of trainers, inclusive digital skills training, with the objective to support Diskominfo staff to serve and train digital skills in your communities, with a particular focus on digitally excluded groups. So I hope all the participants will have an enjoyable learning experience, and this will result in your planning and new initiatives to strengthen current and future Diskominfo strategy and agenda. Jadi selama 3 hari ke depan, British Council dan Diskominfo Provinsi NTT akan menyelenggarakan training of trainers, pelatihan keterampilan digital inklusif dengan tujuan untuk mendukung staf Diskominfo dalam melayani dan melatih keterampilan digital di komunitas dengan fokus kepada kelompok yang terpinggirkan secara digital. Semoga peserta mendapat pembelajaran dan menikmati setiap rangkaian kegiatan dan dapat menghasilkan perencanaan serta inisiatif baru untuk memperkuat strategi dan agenda Diskominfo saat ini dan di masa depan. And also in the next 3 days, our partner in Sumba Barat, Cendekia Bestari Foundation, is also delivering intermediate digital skills training for disabled participants in Waika Bubaka, Sumba Barat. So tomorrow I'll have the pleasure to go to Waika Bubaka from here, and I very much look forward to observing the training activities there and hearing their learning experience from participants and partners. Once again, to all the participants, thank you very much for coming. I hope you enjoy the training in the next 3 days. And thank you once again to Diskominfo NTT province for hosting us and for this great partnership in our collaboration.
This is my first visit to Kupang, but I'm sure it'll be one of many visits in the future. So, terima kasih banyak. Sekali lagi, selamat. Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat selalu tentunya untuk kita semua. Yang terhormat Mr. Hamar Sia, Country Director British Council Indonesia. Kita mendapatkan penghormatan yang besar dari Mr. Hamar Sia yang akhirnya tiba juga di Kupang. Sejak kemarin, thank you very much. Mr. Samsia. Saya yang pertama mengucapkan banyak terima kasih atas nama Bapak Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini saya sudah laporkan kepada beliau dan beliau sangat apresiasi bahwa pelatihan ini bisa kita kolaborasikan dengan NGO sekelas British Council. Jadi beliau katakan manfaatkan waktu yang 3 hari ini dengan teman-teman dari British Council untuk kita bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik lewat pengelolaan digitalisasi informasi kepada seluruh publik, khususnya kepada penyandang disabilitas. Setelah kegiatan ini, Bapak Ibu semua yang merupakan rekan-rekan atau mitra kerja saya, kita akan membuat rapat bagaimana menindaklanjuti hal ini dengan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, untuk mulai terprogramkan supaya mulai tahun ini ke depan kita bisa melakukan pelatihan untuk rekan-rekan kita atau sahabat-sahabat kita penyandang disabilitas. Ini belum pernah kita lakukan. Lebih baik ini supaya saya jangan lupa, saya harus katakan itu. Yang juga kami hormati Bapak Ibu rekan-rekan yang tergabung dalam British Council, Bapak Ibu trainer pengajar yang datang dari Jakarta, Bapak Ibu media, tim media juga yang datang dari Jakarta, tim media yang ada di Dinas Kominfo juga terima kasih karena sudah meliput kegiatan ini untuk bisa dipublikasikan ke halayak publik dengan harapan publik mengetahui apa yang sedang kita lakukan dan rencana-rencana ke depannya seperti apa. Minimal menjadi informasi yang baik untuk publik, untuk bisa kemudian berinteraksi dengan pemerintah melalui Dinas Kominfo, bagaimana ke depan program-program ini bisa ditingkatkan dan dilanjutkan. Beberapa hal penting yang saya perlu sampaikan atas arahan Bapak Gubernur bahwa selain kita mengapresiasi kegiatan ini, yang berikut terkait dengan kondisi negara kita yang mau tidak mau harus melakukan adaptasi. Kalau saya mengistilahkan high level adaptation. Jadi kalau orang Kupang bilang ATT, adaptasi tingkat tinggi, termasuk dengan pemanfaatan teknologi seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia bahwa baru 78% kita memanfaatkan teknologi, berarti masih ada kurang lebih 21% lebih. Itu tugas kita untuk bagaimana pemerataan pemanfaatan teknologi itu menjangkau ke segala hal. Untuk persoalan di Indonesia pada umumnya, khususnya di NTT, itu terkait dengan penyediaan jaringan yang belum merata sampai ke pedalaman.
berdasarkan data permintaan pelayanan dari kabupaten kota, terakhir itu kita memperoleh kurang lebih ada sekitar 987 sampai 990 titik yang mengalami daerah yang blank spot, artinya dia tidak bisa terlayani tidak. Dan kondisi itu sudah ditindaklanjuti dengan surat turun kepada Kementerian Kominfo Republik Indonesia untuk bisa dilayani permintaan terkait dengan 980 titik yang diekspor. Nah, tugas-tugas lain juga kita belum melakukan evaluasi terhadap beberapa titik itu kaitan dengan optimalisasi daerah-daerah yang sinyalnya harus memenuhi standar pelayanan dengan indeks tertentu. Nah, itu menjadi pekerjaan rumah kita. Juga harus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota dengan dinas kominfo untuk bisa mencapai seperti itu. Karena pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pelatihan ini juga tidak akan memberikan efek apabila saudara-saudara kita yang lain itu berada pada daerah-daerah yang tergolong 3T dan masuk kepada area blank spot tadi. Tidak bisa memanfaatkan teknologi bukan karena apa, tapi karena memang belum ada pelayanan jaringan sampai ke tempat-tempat seperti itu. Mudah-mudahan kita yakin dan percaya pembangunan ini akan berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah pemilihan umum dan tahun 2024 itu kita doakan kondisi kita akan menjadi lebih baik dengan banyak persoalan-persoalan yang menjadi pekerjaan rumah kita bisa kita tuntaskan lewat kinerja kita setiap hari. Yang berikut khusus untuk pemerintah Provinsi NTT dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT mengucapkan banyak terima kasih yang spesial untuk teman-teman dari British Council, Mr. Samasia dan teman-teman, karena pelatihan semacam ini merupakan pelatihan yang sangat penting yang dalam kondisi-kondisi tertentu tidak bisa kita lakukan terkait kondisi-kondisi kita juga gitu. Jadi ini satu kontribusi besar untuk pemerintah Provinsi NTT lewat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Teman-teman di sini yang 30 orang ini adalah tenaga-tenaga handal yang dipercayakan setiap hari menjalankan seluruh urusan pemerintah Provinsi NTT lewat program kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan, komunikasi dan informatika. Jadi Bapak Ibu yang merupakan garda terdepan daerah ini untuk membangun Provinsi NTT lewat program kerja Dinas Kominfo bisa mendapatkan materi pelatihan selama 3 hari ini tentunya dalam rangka untuk pengembangan sumber daya manusia, pengembangan skill, dan tentunya akan bisa dipakai dalam rangka memberikan pelayanan yang sebesar-besarnya kepada publik untuk memanfaatkan teknologi dan informasi dalam rangka memudahkan seluruh kehidupan yang meliputi segala aspek, baik itu sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Dengan adanya skill for inclusive digital participation, tentunya kita dituntut juga untuk memberikan kontribusi yang lebih kepada pelayanan publik dan juga memberikan kontribusi yang besar bagi pemerintah. Tahun 2023 ini kita bersyukur bahwa pengelolaan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, kalau saya merekap dari tingkat provinsi itu kita berada di peringkat ke-6 dari 30-an provinsi ya. Kita berikan aplaus untuk itu. Kita hanya masih berada di bawah provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Provinsi Bali. Bahkan Provinsi Banten dan Jawa Timur pun nilai indeksnya masih di bawah NTT.
yang sarjana komputernya di Dinas Kominfo ini mau dibilang hanya kurang dari 10 orang. Jadi ini yang kerja itu 4-5 orang nih. Tapi yang mengangkat harkat martabat daerah ke tingkat nasional. Kalau mau dibandingkan dengan daerah lain, ketersediaan sumber daya manusianya pasti secara kuantitas maupun kualitas pasti lebih tinggi. Tapi data ini membuktikan bahwa sekalipun kita memiliki banyak keterbatasan, tapi yang tidak pernah kita kalah adalah semangat dan harapan kita yang memang lebih tinggi dan punya cita-cita yang tinggi untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Apresiasi untuk itu. Pekerjaan rumah kita yang harus kita selesaikan adalah selain pelayanan kepada publik dari aspek peningkatan skill digital participation, kita juga masih memiliki beberapa hal yang perlu kita selesaikan terkait terintegrasinya satu data Indonesia lewat Provinsi NTT. Kita juga memiliki mimpi untuk bagaimana semua data statistik sektoral, data geospasial maupun data-data lainnya harus terkoneksi, terintegrasi dan digunakan menggunakan satu data untuk menghindari redundansi dan inkonsistensi data yang masing-masing institusi karena satu dan lain hal mengeluarkan data-data itu yang tidak bisa kita pakai karena terjadi perbedaan data. Seperti kita ketahui bahwa kualitas data sangat menentukan bagaimana informasi itu dihasilkan dan bermuara pada decision support system atau sistem pengambilan keputusan. Jadi kalau datanya sudah tidak memiliki kualitas, jangan berharap lagi kualitas pengambilan keputusan itu menjadi bagus. Manfaatkan kegiatan skill for inclusive digital participation sebaik mungkin dan buatlah semua program kegiatan yang berhubungan dengan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik setinggi-tingginya, dan mari kita membangun negara kita dengan keterbatasan yang ada, dengan kondisi yang ada, namun semangat tidak boleh kendor, tidak boleh putus. Saya yakin bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu ini sudah memberikan bukti untuk beberapa tahun yang lalu, sehingga Dinas Kominfo Provinsi NTT, pemerintah Provinsi NTT juga mendapatkan penghargaan secara nasional. Satu hal lain, tahun 2023 ini tanpa duga, tanpa mimpi, tahu-tahu dikasih informasi kita mendapatkan penghargaan dengan predikat bintang 3 untuk Digital Awards versi majalah IT Awards. Ini dalam indikator tidak pernah kita tulis soal itu, tahu-tahu dapat penghargaan. Saya yakin ada upaya, ada niat, dan ada komitmen untuk bisa lebih maju dari hari ini dan seterusnya akan merubah kehidupan kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik, dan dia akan datang seperti bola es yang turun dari Gunung Batu Lewu sampai ke Muara Noemina. Kualitas itu yang tetap kita jaga, semangat itu yang kita jaga, karena tidak ada waktu untuk tidak belajar. Sekalipun kita tahu besok kita akan mati, hari ini juga tetap kita harus belajar. Karena belajar itu merupakan kebutuhan. Dunia ini bisa eksis, dunia ini bisa lestari karena kita belajar. Tiada yang abadi di dunia ini, yang abadi di dunia ini hanyalah perubahan. Sehingga perubahan mutlak menjadi kebutuhan kita manusia. Demikian yang bisa disampaikan. Semangat, semangat, dan semangat. Belajar, belajar, dan belajar. Karena hanya itulah 3 kata kunci untuk kita mau sukses. Belajar, belajar, dan belajar. Didukung dengan semangat, semangat, dan semangat. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Salam.
Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Izin Bapak, mohon kesediaannya untuk dapat membuka kegiatan dengan resmi. Baik, tadi sambutan dan sekaligus membuka, tapi sambutan dulu habis itu baru. Baik, dengan demikian kegiatan Skill for Inclusive Digital Participation dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kegiatan ini saya buka dengan resmi. Terima kasih. Formasi uang hanya mengikuti. Ayo, dari kelompok 1 silakan siapa pemimpinnya membuat formulasi uang. Ya kayak saya. Ya saya. Ibu yang memerintah kawannya. Ayo dimulai dari sekarang. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Direktur British Council Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Santi Nining Susanti. Kepada Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Sekdis, Bu Nusi, dan para kabit dan juga rekan-rekan seluruh jajaran di Dinas Kominfo Provinsi NTT. Tentu yang saya banggakan rekan-rekan ILT, ada Kak Anan, Kak Dani, dan saya juga izin di sini hari ini mewakili dari pihak British Council yang tidak bisa hadir secara pribadi. Bapak mohon maaf karena beliau sedang ada tugas lain di daerah lokasi kegiatan, dan juga saya mewakili kawan-kawan dari ILT Expert Level Trainer. Kami mungkin dari British Council dan juga sebagai ILT mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian di Dinas Kominfo. Ini merupakan satu pengalaman yang cukup berharga bagi kami, karena sejauh ini mungkin kami
banyak langsung atau bekerja lebih kepada struktur yang memang sudah kami format, karena struktur yang ada di program SIDP itu adalah pihak prinsipasi bekerja sama dengan kami sebagai pelatih tingkat ahli dan pelatih tingkat komunitas, kemudian ada pihak mitra pelaksana. Dan hari ini merupakan satu warna baru di mana kami merasakan satu atmosfer yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu sekalian. Dalam 3 hari ini cukup berkesan khususnya bagi saya karena partisipasi yang cukup aktif gitu ya. Bahkan ketika tadi di pengalaman hari ketiga ini kita sama-sama mencoba melakukan micro teaching atau simulasi mengajar, Bapak Ibu sekalian juga dengan kerelaan hati berperan sebagai penerima manfaat. Ada yang tiba-tiba menjadi mama-mama ya, kemudian ada yang tiba-tiba menjadi anak muda, dan itu luar biasa. Di situ kita bisa merasakan bagaimana si program SIDP ini memberikan satu pendekatan metode yang berbeda barangkali, karena sejauh ini pelatihan barangkali Bapak Ibu lebih banyak di masyarakat umum, dan kami di SIDP ini memiliki target bermanfaat yang dari kelompok marginal atau marginalized society yang memang treatmentnya atau approach-nya memang memiliki perlakuan khusus. Oleh karena itu di modul kami memang kami membuat tidak hanya modul tentang materi, tapi juga ada modul tentang pedagoginya atau bagaimana cara menyampaikan modul-modul tersebut. Kemudian tentu saja kami berharap program skills inklusif digital participation ini bisa memberikan kontribusi pada community development atau pengembangan komunitas di Provinsi NTT, utamanya bagi mereka-mereka yang ada di kelompok termarginalkan, sehingga mereka memiliki akses terhadap pengetahuan khususnya keterampilan digital, dan diharapkan dengan keterampilan digital yang mereka miliki ini mereka bisa mengakses terhadap kesempatan-kesempatan, opportunity, peluang-peluang ekonomi yang akan mengembangkan kesejahteraan hidup mereka. Dan itu mungkin yang menjadi harapan kita semua, khususnya Bapak Ibu sekalian yang berada di government, di pemerintahan, pengurangan kemiskinan menjadi concern, dan mudah-mudahan ini menjadi jembatan atau menjadi upaya untuk kita bersama dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sehingga mereka bisa memiliki kemampuan untuk mengakses terhadap kesempatan-kesempatan ekonomi. Last but not least, Bapak Ibu sekalian, Pak Kadis yang hormati, ada sedikit pesan yang tadi dititipkan oleh Ibu Emma Minta kepada saya, bahwa sebagai bagian dari MONEP, pihak British Council nanti akan ada barangkali secara random beberapa staf dari Diskominfo ini yang mengikuti pelatihan pada TOT ini yang akan diwawancara oleh tim MONEP. Dan biasanya tim MONEP ini memang British Council sendiri bekerja sama dengan konsultan khusus tentang MONEP, Bapak Ibu sekalian. Dan itu rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari akhir. Jadi kami menyampaikan di awal agar Bapak Ibu sudah terinformasi dengan baik, sehingga nanti ketika di kontak mungkin sudah memahami itu, dan mohon kesediaannya bagi Bapak Ibu nanti yang memang terpilih untuk menjadi salah 3 responden daripada MONEP di sini. Ini tidak ada penilaian kinerja di situ, itu hanya untuk perbaikan, apakah nanti barangkali ada input atau ada masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, termasuk Pak Kadis terhadap peningkatan daripada modul program SIDP ini. Ya, harapannya pihak British Council juga tadi menyampaikan melalui Ibu Mayulita untuk disampaikan oleh saya bahwa kedepannya harapannya kerjasamanya tidak hanya sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, tetapi bisa dilanjutkan di masa-masa yang akan datang, dan semoga tahun depan harapan-harapan Bapak Ibu untuk bisa berkolaborasi dengan British Council sebagaimana aspirasi yang kemarin disampaikan oleh Ibu juga untuk melakukan kegiatan bersama, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Mungkin itu dari kami sebagai kata-kata penutup. Tentu saja saya juga mewakili kawan-kawan dari LT, saya pribadi, Kak Anan dan Kak Dani, kami adalah manusia biasa, kami adalah manusia yang tidak sempurna, banyak kekurangan. Pasti selama kami menyampaikan materi pada 3 hari ini, banyak kekurangan dari kami, banyak kehilafan dari kami, banyak materi-materi yang mungkin juga banyak kami lewatkan. Kami minta dimaafkan, mohon dimaafkan, dan kami sangat senang bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian. Dan saya sangat mencintai Kota Kupang, khususnya pribadi pertama kali ke Kupang dan sudah jatuh cinta, khususnya dengan makanan-makanan yang saya nikmat.
Terima kasih. Saya tutup berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, sekaligus menutup kegiatan dengan resmi. Kepada Bapak Frederick Wenunu dipersilakan. Baik, terima kasih. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu yang mewakili Direktur British Council Indonesia, Ibu Susanti ya, Bu ya. Terima kasih ya Bu. Bapak Ibu pengajar, trainer yang juga kami hormati, yang juga dan sekaligus kami banggakan. Terlepas dari menjalankan apa yang menjadi program British Council, tapi NTT, Provinsi NTT khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT mendapatkan aura baru di mana pelatihan ini bisa terselenggara. Sebenarnya terjadi simbiosis mutualisme pada kegiatan ini, bahwa program British Council bisa berjalan. Di sisi lain kita sebagai penerima manfaat mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kegiatan ini. Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan lewat program kerja tugas pokok fungsi pemerintah bidang komunikasi dan informatika, satu hal atau satu aspek yang penting adalah bagaimana pengembangan sumber daya manusia bisa ditingkatkan dari waktu ke waktu. Terkait dengan kegiatan ini, sebenarnya tidak saja menyentuh kepada perspektif pengelolaan TIK, teknologi informasi komunikasi, tetapi sudah menjalar ke aspek bagaimana SDM yang ada di sini juga tidak hanya berhadapan dengan media komunikasi seperti laptop dan alat komunikasi lainnya, tetapi juga diberikan bekal untuk bagaimana bisa membagikan ilmu ini kepada teman-teman yang lain, khususnya penyandang disabilitas. Kita mendapatkan beberapa poin penting sebagai penerima manfaat. Yang pertama, kaitan dengan pengelolaan TIK, kemampuan pengelolaan TIK, juga bagaimana bisa memberikan transfer knowledge kepada sesama kita, khususnya penyandang disabilitas. Untuk tahun 2024, sebagai informasi Bapak Ibu, mungkin kemarin saya belum menyinggung itu, tetapi dia akan menyentuh kepada teman-teman kita ini, akan dipersiapkan juga untuk apabila ini masih masuk dalam prosedur apabila, jika, dan selanjutnya if dan else. Kalau permintaan saya kepada Bapak Gubernur lewat Dinas Pendidikan untuk bisa ikut bersama-sama mengelola pembelajaran TIK yang ada di sekolah-sekolah. Jadi tupoksinya, tugas pokok fungsinya Dinas Pendidikan adalah urusan pendidikan di sekolah SMA dan SLB. Dari pengelolaan TIK-nya itu merupakan tugas pokok fungsinya Dinas Kominfo. Nanti akan ada kolaborasi untuk mendatangi sekolah untuk mengajar hal yang sama di ceritanya. Dan yang menjadi urusan pemerintah adalah sekolah SMA, SMK, dan SLB. Pasti ada SLB juga yang kita akan kunjungi untuk melakukan training kaitan dengan pengelolaan TIK, sekaligus sosialisasi kaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan TIK. Tidak dari sisi bagaimana mengelola, tetapi dari sisi
juga harus mengikuti rambu-rambu yang sudah disusun sesuai dengan ketentuan. Jadi akan bermanfaat sekali, sehingga saya berpikir sebagai orang beriman bahwa kegiatan ini tidak semata-mata terjadi secara kebetulan, tapi saya berpikir bahwa gayung bersambut. Jadi doa dan harapan kita sebenarnya terjawab sudah untuk kegiatan 3 hari ini. Sekalipun belum semua yang disampaikan oleh pemateri itu kita bisa menyerap 100%, tapi paling tidak hal-hal yang prinsip wajib kita pegang. Kemudian kita harus belajar untuk bagaimana mengembangkan diri kita untuk menjadi lebih profesional, khususnya dalam rangka untuk mewujud nyatakan semua yang menjadi tujuan dan sasaran program kegiatan, khususnya pembangunan TIK, dan terlebih khusus kepada partisipasi masyarakat yang tercatat atau sebagai penyandang disabilitas. Nanti kemampuan ini akan di fit and properkan kembali di SLB, Sekolah Luar Biasa, yang akan didatangi oleh teman-teman apabila program ini disetujui dan kita bisa berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi maupun pengajaran kepada SMA dan SMK, termasuk SLB di seluruh wilayah Provinsi NTT, ada 22 kabupaten kota. Mudah-mudahan itu bisa terjawab. Jadi hikmah daripada kegiatan ini adalah apa yang menjadi cita-cita kita dengan keterbatasan demi keterbatasan, tapi ada saja jalan keluar. Sekalipun ini sangat penting untuk British Council juga untuk bisa menyatakan program-program yang sudah harus diprogramkan dan dijalankan dengan tentunya dibatasi dengan batasan waktu akhir program itu, tapi pada bagian akhir program itu peluang itu kita bisa dapatkan dan kita bisa manfaatkan. Saya atas nama Gubernur Nusa Tenggara Timur tentunya mengucapkan terima kasih dan pesan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak PJ Gubernur, titip salam untuk manajemen British Council, Bapak Direktur yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Susanti, dan harapan selanjutnya kiranya kerjasama semacam ini bisa sering dilakukan atau ada bentuk kerjasama yang lain yang kiranya kita bisa mendapatkan manfaat lebih dari program kegiatan British Council. Kita bisa lakukan diskusi dan untuk selanjutnya bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat itu. Terima kasih dan terima kasih. Kita tidak bisa membalas semua budi baik yang telah diberikan oleh pihak British Council, termasuk kru, tim pengajar dan rekan-rekan sekalian yang datang ke Kupang dalam rangka mengimplementasikan program kegiatan ini. Kiranya perbuatan baik atau amal baik yang telah dilakukan oleh teman-teman dari British Council, Bapak Ibu pengajar dan lain sebagainya, biarlah Tuhan yang membalas. Demikian yang bisa disampaikan, dan perkenankan saya atas nama Gubernur menutup kegiatan BIMTEK Skill for Inclusive Digital Participation hari ini pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 dengan resmi. Tuhan memberkati. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam sehat untuk kita semua, salam kebajikan, sukses selalu, Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Cornelis Tommy Seran. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, saya akan memimpin doa ini untuk saya, Kristen Protestan, izin menyesuaikan yang lain. Kita berdoa.
Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur untuk kasih dan karunia Tuhan yang berikan selama 3 hari kami mengikuti kegiatan TOT. Kami bersyukur kami telah sampai pada hari yang ketiga dan menyelesaikan seluruh program belajar kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perlindungan semua yang Tuhan berikan kepada kami. Memberkati apa yang sudah kami belajar bisa berguna bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan di luar sana Tuhan. Memberkati juga para trainer dari SIDP. Biarlah apa yang sudah mereka berikan Tuhan dibagi gandakan bagi mereka untuk berguna bermanfaat bagi banyak orang, terlebih untuk kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula rangkaian acara kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya, dan juga terima kasih kepada trainers atas ilmu-ilmu bermanfaat yang diberikan. Semoga apa yang kita pelajari dalam 3 hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman kita di luar sana. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua.